Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung kembali di perenungan Prapaskah kita sore hari ini. Dan saat ini Bapak Ibu, kita mau bersama-sama kembali meluangkan waktu kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, di sore hari ini kami kembali berkumpul untuk bersama-sama dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang dapat menolong memampukan setiap kami untuk dapat merenungkannya ke dalam diri kami, bahkan juga merefleksikannya dalam kehidupan kami selama ini. Tuhan mempersiapkan setiap kami, kiranya kami juga menjadi tanah yang subur, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari saat ini saya mengajak kita semua untuk dapat membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-56. Matius pasal 26 ayat yang ke-50 sampai yang ke-56, mari kita membacanya secara bersama-sama. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menekannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Ayat yang ke-52. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkanlah pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa pula oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" 55. Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petungan untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu sekalian, saat itu keheningan malam seketika pecah. Kedamaian yang tadinya melanda di Taman Getsemani kini telah diinjak-injak. Segerombolan orang yang marah itu datang dengan membawa obor dan senjata. Mereka datang dengan satu agenda, yaitu menangkap Sang Anak Allah. Saat itu juga Bapak Ibu terjadi perkelahian dan salah satu murid melepaskan telinga seorang dari para prajurit itu. Mereka pun juga menanyakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mematikan kepada Yesus. Masa pada akhirnya menangkap Yesus dan membawanya pergi. Bapak Ibu, di tengah kekacauan ini berdirilah Yesus, yaitu sebagai contoh sempurna dari kuasa yang terkendali. Dia menunjukkan kepada para muridnya, bahkan kepada kita saat ini, apa sebenarnya itu kelembutan. Hal itu bukanlah kelemahan Bapak Ibu. Seperti yang Yesus katakan, dia bisa dengan mudah untuk dapat memanggil malaikatnya untuk menyelamatkan dia pada saat itu juga. Namun kita tahu dan kita melihat Bapak Ibu, bahwa dia tidak memilih untuk melakukannya. Bapak Ibu sekalian, terlepas dari seperti apa keadaan luarnya, sekelompok nelayan dan guru mereka telah diintimidasi oleh sekelompok besar orang yang bersenjata. Namun Bapak Ibu, Yesus memegang kendali penuh atas situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, sedang menunjukkan kekuatan sejati yang ditampilkan dalam memberi hak-hak mereka untuk tujuan yang lebih besar ke depannya. Yesus dengan rela Bapak Ibu menyerahkan bukan hanya hak-haknya, bahkan dia juga pada saat itu menyerahkan nyawanya yang sangat berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui perenungan ini,
Mari sore hari ini, melalui cerita bahkan juga firman Tuhan yang baru saja kita baca, mari lihat kembali ke dalam diri setiap kita Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan saya selama ini? Bagaimana selama ini saya menjalani kehidupan ini? Sudahkah saya dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi kesulitan hidup, bahkan kehidupan dengan penuh kelembutan? Mari tanyakan pada diri kita Bapak Ibu, dengan cara apa saya dapat menunjukkan kelembutan itu dalam kehidupan saya? Dapatkah dan maukah saya memberikan hak-hak saya ketika itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Memang Bapak Ibu itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah ataupun gampang bagi kita. Tapi mari firman Tuhan di sore hari ini mengajak setiap kita dan yakin percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita di tengah situasi dan keadaan sulit sekalipun. Dia yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu sekali lagi renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Renungkan kembali dan lihat ke dalam diri setiap kita. Mari koreksi hati, pikiran kita, dan kehidupan kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Tuhan, sekali lagi kami setiap anak-anak-Mu mengucap syukur buat setiap pengorbanan Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami sungguh berterima kasih kami dapat kembali bersama-sama menikmati waktu bersama dengan Tuhan melalui perenungan kami saat ini. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami, bahkan mau memberikan setiap hak-haknya dan rela untuk memberikan nyawa yang sangat berharga untuk menebus setiap kami orang-orang berdosa ini. Pada sore hari ini juga kami kembali belajar bagaimana Tuhan telah mencontohkan dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan menunjukkan kesempurnaan di tengah kelembutan hati-Mu ya Bapa. Dan malam hari ini kami juga mau kembali belajar dalam kehidupan kami, mampukan kami dan kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Biar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami pun dapat melakukan dan menerapkan kelembutan itu dalam kehidupan kami, bukan sebagai kelemahan, tetapi bagaimana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Biar melalui kehidupan kami, Bapa, sekali lagi, nama Tuhan semakin dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.